guys, ketemu lagi bersama aku, Rada Yulantika Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kartu bank, payment point, dan bank garansi. Nah, di sini kita akan masuk dulu kepada pengertian kartu bank. Apa sih itu kartu bank? Nah, kartu bank itu adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Nah, kartu bank ini dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan atau yang disebut kartu debit. Dan kartu bank ini juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis kartu bank. Yang pertama itu ada kartu kredit. Nah, kartu kredit ini adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai. Nah, adapun fungsi dari kartu kredit ini yaitu yang pertama, sebagai alat pembayaran yang relatif aman, praktis, dan nyaman. Yang kedua, memberikan perlindungan tambahan atas pembelian. Yang ketiga, pengeluaran kita lebih tertata. Dan yang keempat, mempermudah kita dalam transaksi online. Yang kedua yaitu ada kartu debit. Nah, kartu debit ini adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Nah, fungsi dari kartu kredit ini apa sih? Nah, fungsinya yaitu untuk memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Nah, yang ketiga yaitu ada charge card, yaitu kartu pembayaran elektronik yang ditagihkan tanpa bunga, tapi mewajibkan pemiliknya untuk membayar tagihan secara penuh di bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu ada cash card, yaitu layanan kartu debit perusahaan sebagai sarana transaksi petty cash yang dialokasikan secara terpusat oleh perusahaan kepada unit operasi atau pegawai dalam satu periode tertentu untuk membayar kegiatan operasional rutin perusahaan. Cash card ini tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan credit card, charge card, atau debit card. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mekanisme kartu bank. Nah, di sini saya contohkan yaitu dua mekanisme, yaitu yang pertama pada penggunaan kartu debit. Nah, mekanisme umumnya yaitu biasanya itu digesek pada mesin edisi. Nah, nanti saldo itu yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Nah, untuk keamanan penggunaannya, biasanya bank itu meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin edisi saat melakukan transaksi. Nah, yang kedua yaitu pada penggunaan kartu kredit. Nah, mekanismenya itu tentu berbeda dengan kartu kredit, kartu debit. Nah, pada saat melakukan transaksi di kartu kredit, itu kartu kredit itu tidak dari saldo kita, melainkan itu pihak bank yang mencatatnya sebagai hutang. Nah, hutang inilah yang kemudian wajib kita bayarkan setiap bulannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada payment point. Nah, yang pertama itu ada pengertian payment point. Nah, payment point itu adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat payment point. Manfaat payment point itu yaitu untuk membayar tagihan-tagihan rutin yang jumlahnya tidak terlalu besar, seperti tagihan rekening listrik PLN, tagihan rekening telepon
dari Telkom, uang kuliah dari suatu universitas, tagihan rekening air PDAM, pembayaran pajak, dan setoran lainnya. Nah, payment point ini juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu sistem online payment point atau SOPP. Nah, itu adalah salah satu mekanisme mode pembayaran tagihan dengan cara konvensional, di mana cara proses pelimpahan dana pembayaran ke rekening resep PLN dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank secara cash tunai. Nah, yang kedua yaitu ada payment point online bank. Nah, ini adalah salah satu sistem di mana mekanisme pembayarannya itu sangat lebih aman, mudah dan murah, serta prosesnya tidak rumit. Nah, ini itu merupakan pembayaran tagihan secara online real time 24 jam, sehingga proses rekonsiliasi datanya itu bisa lebih cepat dan akurat serta aman. Nah, apa sih tujuan dari payment point itu? Nah, tujuannya yang pertama itu bisa membayar tagihan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, mempermudah pembayaran tagihan penyedia jasa. Yang ketiga, membantu perekonomian masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bank garansi. Nah, apa sih bank garansi itu? Bank garansi itu adalah layanan perbankan di mana bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Nah, adapun tujuan dari bank garansi itu yang pertama itu bagi banknya sendiri. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memberikan fasilitas maupun kemudahan dalam memperlancar kegiatan transaksi nasabah dalam hal mengerjakan suatu usaha atau proyek. Yang kedua, bank juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Yang ketiga yaitu bagi pemegang jaminan. Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian bila mana pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang jaminan akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi tersebut. Nah, yang keempat, memberikan rasa aman dan ketentraman dengan berusaha baik bagi bank maupun pihak lainnya. Yang kelima, menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari bank garansi. Nah, yang pertama yaitu fungsi bagi kreditor atau penerima jaminan. Nah, bank garansi ini berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Nah, yang kedua itu bagi debitur atau yang terjamin, itu fungsi bank garansi itu sebagai sarana mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditor bahwa prestasi yang menjadi hak kreditor akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Nah, fungsi bank garansi seperti ini itu akan memperlancar transaksi yang dibuatnya. Yang fungsi yang ketiga itu bagi bank atau disebut dengan penjamin, yaitu bank garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya dan memperoleh biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta adanya jaminan lawan atau kontra garansi yang diberikan. Maka kredibilitas bank juga akan meningkat. Nah, mungkin hanya sekian materi yang bisa dijelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi